Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan mempelajari hadis-hadis dalam Sahih Muslim. Masih di dalam kitab Al-At'imah, bab ikramud dhaif, memuliakan tamu, wa fadlu itharihi, keutamaan mengutamakan tamu daripada dirinya sendiri. Kita ambil hadis yang ke 5332. Wahaddatsana Ubaidullah bin Mu'adz al-Anbari wa Hamid bin Umar al-Bakrawi wa Muhammad ibn al-A'la jami'an 'an al-Mu'tamir ibn Sulaiman wal lafdhu li ibn Mu'adz qala haddatsana Mu'tamir qala haddatsana abi an Abi Uthman وحدثه أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100 وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيع أم عطية أو قال أم هبة فقال لا بل بيع فاشترى منه شاة فصنعت وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى قال ويم الله ما من 30 و100 إلا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة من سواد كبطنها إن كان شاهدا عطاه وإن كان غائبا خبأ له قال وجعل قصعتين فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا وفضل من القصعتين فحملته على البعير أو كما قال. Dengan sanadnya kepada Abdurrahman bin Abi Bakar. Beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi 30 و100. Kami bersama Nabi berjumlah 130 orang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal ma'a ahadin minkum ta'amun? Apakah ada makanan bersama salah seorang di antara kalian? Ada yang bawa makanan enggak? Fa idza ma'a rajulin sa'un min ta'amin aw nahwuhu. Ternyata ada dari seorang satu sa' dari makanan atau yang semirip dengannya. Satu sa' itu seukuran zakat fitrah. Dan ini kurang lebih 3
liter. Fa'ujin. Lalu makanan itu, yakni tepung itu mungkin ya gandum, dibikinlah adonan. Tsumma jaa rajulun. Kemudian datang seseorang. Musyrikun mush'anun tawilun. Bighanamin yasuquha. Lalu ada seorang musyrik yang tinggi, yang rambutnya kusau atau kusut rambutnya, tidak diatur, tidak disisir. Dengan membawa seekor kambing atau seekor domba. Ya, dia membawa seekor kambing. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengatakan, "Abai'un am 'atiyatun au wala am hibatun?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah ini jual beli atau ini pemberian atau hadiah? Faqal, lalu orang musyrik tadi mengatakan, la, tidak, bal bai'un. Tidak, tetapi ini adalah jual beli. Fashtara minhu syatan. Lalu Nabi membeli seekor kambing. Berarti dia membawa beberapa kambing. Ya, dia membawa beberapa kambing lalu dibeli oleh Rasulullah darinya satu ekor kambing. Fasuni'at. Lalu dibuatlah makanan. Yakni dibeli oleh Nabi, kemudian disembelih, kemudian dimasak. Ya. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisawadil batni an yushwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan perut hitam. Maksudnya hati. Bukan jantung. Hati. Al-kibdah, al-kabid. Nabi suruh untuk hati itu dibakar. Qal Abdurrahman bin Abu Bakar berkata, "Waimullah, demi Allah. Ma minat 30 wa mi'atin illa hazza lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huzzatan min sawadi batniha in kana syahida." Tidak ada seorang pun yang menyaksikan dari 130 orang tadi kecuali Rasulullah kasih dia satu potongan dari hati tadi. Ya, hati kambing dibagi-bagi. Dikasih, tidak ada yang hadir pada saat itu. Dari 130 itu kecuali dikasih satu potong dari hati. Ya. A'tahu Allah, Nabi berikan kepada. Wa in kana ghaiban khaba'alahu. Kalau seandainya dia tidak hadir, Nabi simpan. Yang tidak hadir, Nabi simpan potongan untuk dia, jatahnya. Yang hadir langsung dikasih. Qala Abdurrahman bin Abu Bakar mengatakan, wa ja'ala qas'ataini. Beliau menjadikan 2 nampan. Wa akalna minhuma ajma'un. Semua kita makan dari 2 nampan tadi. Banyaknya 130. Wa syabi'na. Kami pun kenyang.
Wa fadala minal qas'ataini, dari 2 nampan pun tersisa. Fahamaltuhu 'alal ba'ir, makanan yang tersisa saat tadi saya bawa dengan meletakkan di atas onta. Apa faedah yang bisa kita ambil? Hadisnya jelas bahwasanya Nabi SAW dengan 1 sa' tepung tadi, gandum, kemudian seekor kambing, dibagi-bagikan hati yang kecil ini dibagi oleh Rasulullah ke seluruh sahabat yang hadir. Yang tidak hadir atau tidak ada depannya disimpan. Berarti 130-nya mendapatkan semua. Kemudian mereka makan, dibagi dengan 2 nampan, semuanya makan dari nampan itu 130. Semuanya kenyang dan tersisa. Faedah yang bisa diambil, yang pertama, 2 mukjizat Nabi SAW yang tampak pada kejadian ini. Mu'jizatani zahiratani li Rasulillah SAW. Ihdahuma, yang pertama, taksiru sawadil batni hatta wasa'a hadzal adad. Hati tadi menjadi banyak sampai mencukupi jumlah ini. Ini yang pertama. Jadi hati yang dibagi oleh Rasulullah mencukupi semuanya. Wal ukhra, mukjizat yang kedua, takthirul sa'i wa lahmi syati hatta ashba'ahum jami'an. 1 sa' dari makanan dan seekor kambing atau daging kambing tadi juga menjadi banyak. Allah banyakkan. Sampai mereka semuanya kenyang. Ini 2 mukjizat. Wa faddalat minhu fadlatun hamaluha li'adami hajati ahadin ilaiha. Tersisanya makanan tadi dengan jumlah yang dibawa oleh para sahabat karena tidak ada yang membutuhkan lagi. Kan sudah kenyang semua. Makanan masih ada. Di sini juga menunjukkan kepada kita tidak boleh kita membuang makanan yang tersisa. Ini sebelumnya kita juga telah pelajari tentang makanan yang jatuh. Tidak boleh dibiarkan tapi dibersihkan dan dimakan. Kalau tidak diambil itu adalah makanan untuk syaitan. Kalau seandainya tidak bisa dimakan, diperuntukkan untuk binatang. Nah, kelebihan makanan tadi dibawa. Kelebihan makanan dibawa, tidak boleh dibuang. Jadi kalau seandainya kita makan di restoran, nyisa. Sudah bungkus pulang. Jangan dibuang saja. Wa fihi musawatur rafaqa
fima ya'ridu lahum min turfatin wa ghairiha. Dalam hadis ini juga terdapat sikap peduli kepada teman-teman yang seiringan dengan kita. Fima ya'ridu lahum min tarfatin wa ghairiha. Kepedulian terhadap apa yang bagian dari yang bisa diberikan kepadanya, di mana teman-teman yang tidak hadir, ya, wa annahu idza ghaba ba'dhum khabi'a nasibahu. Kalau seandainya tidak ada atau ada yang tidak hadir, bukannya tidak dikasih jatah, tapi disisakan. Tadinya mereka semuanya ada. Kebetulan dalam sedang pelaksanaan tidak ada, gaib ya. Hendaklah kita berikan jatahnya dengan kita menyimpan jatah tersebut atau bagian dari mereka. Hadis yang berikutnya, حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلهم من المعتمر واللفظ لأبي معاذ قال حدثنا معتمر بن سليمان قال أبي قال حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء. Dengan sanadnya kepada Abdurrahman bin Abi Bakar, beliau mengatakan orang-orang yang tinggal di Suffah. Suffah itu adalah tempat yang disiapkan oleh Nabi di belakang masjid. Tempat menginapnya sahabat-sahabat yang tidak memiliki, tidak punya keluarga, yang mereka itu adalah orang-orang yang fakir. Jadi Abdurrahman mengatakan ahli Suffah itu, orang-orang yang tinggal di Suffah itu, kanu nasan fuqara. Mereka adalah orang-orang yang fakir. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala marratan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu kali mengatakan, man kana indahu ta'amul itsnaini falyadhhab bithalathatin. Siapa yang memiliki makanan untuk 2 orang, berangkatlah 3 orang. Wa man kana indahu ta'amu arba'atin falyadhhab bikhamisin bisadisin. Siapa memiliki makanan untuk 4 orang, hendaklah pergi ke dengannya atau membawa yang kelima, yang keenam. Jadi makanan 2 orang bisa 3. Berarti kalau seandainya 2 kali 2, 4.
berarti 2 kali 3, 6. Makanan untuk 4 orang bisa 5 orang dan bisa 6 orang. Au kama qal, atau seperti yang diucapkan. Wa inna Abu Bakrin ja'a bithalathatin. Bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala membawa 3 orang. Fantalaqa Nabiullah bi'ashratin. Wa Abu Bakr bithalathatin. Nabi membawa 10 orang. Abu Bakar membawa 3 orang. Qala fahuwa wa ana wa abi wa ummi wala adri hal qala wa imraati wa khadimun baina baitina wa baiti Abi Bakr. Lalu dia mengatakan fahuwa wa ana wa abi wa ummi wala adri hal qala wa imraati wa khadimun baina baitina wa baina Abi Bakar. Dia dan saya, bapak dan ibuku, dan aku tidak mengetahui apakah dia mengatakan istriku, pembantu yang membantu antara rumah kami dan rumah Abu Bakar. Qala wa inna Abu Bakrin ta'ashya 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan bahwasanya Abu Bakar ta'ashya, yakni makan malam di Rasulullah SAW. Thumma labitha hatta suliyat al-isya. Kemudian beliau di sana tetap sampai solat isya. Thumma raja'a. Kemudian beliau kembali. Walabitha. Dan beliau masih tetap menunggu di sana hatta na'asa Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah mengantuk. Faja'a ba'da ma madha min al-laili masya Allah. Lalu beliau datang setelah berlalu sekian lama dari malam. Qadat lahu imra'atuh. Istrinya berkata kepada ma habasaka an adhyafika aw qalat dhaifika. Istri yang mengatakan, apa yang menghalangimu untuk datang dengan tamumu? Jadi kok terlambat? Ya, tamu ada di rumah, kenapa kok nggak datang? Ya. Au ma'asyaitihim. Lalu tanyakan kepadanya, apakah kamu belum memberinya makan? Yani tamu ini belum dimakan. Qalat abau hatta taji. Dia enggan, mereka enggan makan sampai engkau datang. Qad aradu alaihim faghalabuhum. Lalu ya Nabi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala menawarkan kepada mereka makanan tersebut. Qad dhahabtu ana fakhtaba'tu wa qala ya Gunthar wa khadda'a wa sabba wa qala kulu lahani'an. Tamu-tamu yang diundang oleh Abu Bakar tadi, Abu Bakar membawa 3 orang, dibawa ke rumahnya. Tapi ternyata Abu Bakar pergi ke rumahnya Rasulullah, kemudian tamu sudah datang menunggu Abu Bakar dan mereka belum makan sampai Abu Bakar ada. Dalam kondisi itu Abu Bakar marah kondisinya, ya.
Wa qala wallahi la at'amuhu abada. Qala waymullah ma kunna na'khudhu min luqmatin illa raba min asfaliha aktsara minha. Lalu Abu Bakar dia mengatakan, "Ya Allah, aku tidak akan makan, ikut makan. Makanlah kalian," katanya. Lalu dia mengatakan, "Waimullah, demi Allah, tidaklah kami memakan satu suap makanan kecuali muncul di bawahnya makanan yang lebih banyak. Qala hatta syabi'na wa sarat aktsara minna kana qabla dhalik." Sampai kami kenyang dan makanan lebih banyak daripada yang sebelumnya. Fanadhara ilaihi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Fa idza hiya kama hiya au aktsar. Kemudian Abu Bakar melihat kepada makanan itu, ternyata makanannya seperti semula, tidak berkurang dan malahan lebih. Qala limra'atihi, lalu dia mengatakan kepada istrinya, "Ya ukhta bani Firas, ma hadha?" Qalat la wa qarrata aini lahiya al-an akthar minha qabla dhalika bi 3 marrat. Wahai saudari Bani Firas, ini kenapa nih? Istri mengatakan, tidak, enggak ada apa-apa gitulah. Ya. Wa qarrat aini, ya, demi kesejukan mataku. Lahiyal an akthar minha qabla dhalika bi 3 marrat. Yang sekarang jumlahnya lebih besar, 3 kali lipat. Jadi makanan yang dimakan tadi lebih banyak lagi, ya. Tidak habis tetapi semakin banyak. Qala fa'akala minha Abu Bakr wa qala innama kana dhalika minasyaitan, yakni yaminahu. Lalu Abu Bakar memakan. Lalu dia mengatakan, sumpah tadi itu hanya dari syaitan. Yakni ketika dia marah karena dia tidak mau makan karena tamunya belum makan. Ya. Summa akala minha luqmatan, kemudian dia menyuap makanannya. Summa hamalaha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahat indahu. Makanan itu, ya, ada sampai pagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa kana bainana wa baina qaumin aqdun famadal ajalu wa farraqna 12 rajulan ma'a kulli rajul minhum unasun wallahi wallahu a'lamu kam kana ma'a kulli rajul illa rajulin illa annahu ba'atha biha ma'ahum fa'akalu minha ajma'un atau kama qala. Lalu makan tadi dibawa, lantas Nabi SAW membagikan makanan tadi kepada 12 orang, dan di masing-masing dari 12 itu sejumlah banyak orang. Allah yang lebih mengetahui berapa jumlahnya. Lalu masing-masingnya, ya, mereka makan semuanya. Jadi keberkahan makan tadi, ya, dibagikan oleh Rasulullah SAW dari pemberian Abu Bakar tadi, dan dibagikan ke 12, dan 12 masing-masing mereka juga ada kelompok, sehingga jumlah mereka yang banyak bisa makan, sehingga mereka semuanya bisa kenyang. Secara umum dari hadis ini kita melihat bahwa pertama, keberkahan makan bersama. Ya, keberkahan makan bersama. Ini kalau kita lihat kebiasaan Nabi SAW makannya itu adalah makan bajamba. Ya, makan bajamba, dan sunnahnya makan bajamba itu adalah makannya dari tepi. Jangan dari tengah-tengah. Karena keberkahan itu datang di tengah-tengah. Dan kita lihat
keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makanan yang disuguhkan tadi sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan yang luar biasa, banyaknya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui berapa jumlahnya. Bapak Ibu bilang kalau Allah Subhanahu wa taala faedah yang bisa kita ambil di antaranya ketika mereka mengambil makanan, kemudian muncul makanan di bawahnya tadi ya, illa raba min asfaliha akthar, kecuali tumbuh di bawahnya lebih banyak. Hadzal hadis fihi karamatun zahiratun li Abi Bakar Siddiq. Hadis ini menunjukkan akan karamat yang tampak bagi Abu Bakar Siddiq. Wa fihi itsbatu karamatul awliya. Ini menunjukkan yakni bukti adanya karamat aulia, karamat para wali. Wa huwa madzhab ahli sunnah. Dan ini adalah mazhab ahli sunnah. Khilafan lil mu'tazilah. Berbeda dengan mu'tazilah. Apa itu karamat? Karamat itu adalah kejadian yang luar biasa. Yang dianugerahkan oleh Allah kepada walinya sebagai kemuliaan. Ya, sebagai kemuliaan. Siapa wali Allah? Orang-orang mukmin. Orang mukmin. Orang yang bertakwa. Apa bedanya dengan mukjizat? Mukjizat adalah kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul untuk membenarkan ajarannya. Apa kesamaan antara mukjizat dengan karamat? Kesamaan yang pertama, sama-sama kejadian yang luar biasa. Yang kedua, itu adalah anugerah dari Allah, bukan dari diri sendiri. Bukan dari misalkan kapan ingin wujud ada, kapan tidak ingin tidak ada, bukan. Tapi kapan munculnya itu hanya Allah yang mengetahui. Jadi berbeda dengan sihir. Kalau sihir itu adalah perbuatan syaitan. Yang dia orang tukang sihir melakukan kapan sekehendak dia. Adapun mukjizat dan karamat itu kehendak Allah. Yang ketiga, perbedaan antara karamat mukjizat dengan karamat. Mukjizat hanya untuk Nabi, karamat untuk orang-orang mukmin. Kemudian perbedaan lagi, mukjizat untuk memperkuat ajaran yang dibawa, membenarkan ajaran yang dibawanya. Adapun karamat itu anugerah atau pemberian bonus yang diberikan oleh Allah kepada orang mukmin. Sebagai contoh, misalkan, tadi sudah disebutkan contoh Allah Subhanahu wa taala memperbanyak makanan. Juga di antara yang disebutkan tentang mukjizat, karamat. Karamatnya Umar bin Khattab. Pada zaman beliau, sungai Nil kurang airnya, menyurut. Sehingga
menyulitkan bagi pertanian. Disampaikan kepada kepada Umar tentang kejadian itu. Lalu Umar membuat surat ke Nil, ke Sungai Nil. Subhanallah, setelah itu airnya banyak. Ini bagian dari karamat. Juga di antara karamatnya Umar, ada seorang pada zaman beliau yang memahami ayat yang keliru. Dia memahami bahwa selama dia beriman, dia masih boleh untuk minum khamar. Lalu dipanggil oleh Umar, Umar memukulin kepalanya. Sampai dari pukulan itu hilang syubhat yang ada di kepalanya. Ini juga adalah bagian dari karamat ya. Dan karamat para wali ada, dan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai contoh yang lain, mungkin ada seorang yang suka berzikir kepada Allah. Ada orang yang selalu dekat kepada Allah, ternyata dikurung oleh api misalnya. Ya. Tiada lain bagi dia, dia harus keluar dari tempat dia, kalau enggak kebakar. Akhirnya dia keluar, ternyata tidak terbakar sama sekali. Maka itu adalah karamat. Tapi jangan kembali lagi. Oh, tidak terbakar mudah jangan cuba balik lagi. Itu terbakar. Ya. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang Allah Subhanahu wa taala beri dia hadiah untuk memuliakannya. Baik, ini yang dapat kita sampaikan untuk faedah, dan masih banyak lagi faedah-faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis tadi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.